380, episode 72 3 metode 4. Petik 2. Apakah Su Yong? Saya pikir saya mendengar suaranya, tetapi auranya menghilang agak cepat. Great Fable, Kaiksenix Archipelago, tidak bisa mengakui pilihan Anda. Worldview menampilkan reaksi abnormal. Yuri di Aristel, yang sekarang secara tidak sengaja memegang Unbreakable Fight, mulai gemetar dan berteriak dengan keras. Aku berani melakukan sesuatu seperti ini. Tanda seru petik 2. Kamu adalah pewaris yang cocok untuk mahkota Kepulauan Grunsiat. Tahta Anda sedang diserahkan kepada karakter, Han Su Yong. Worldview tidak dapat memahami pilihan Anda. Sinar cahaya terang mulai bocor dari tubuh Yuri di Aristel. Itu adalah fabel yang bukan miliknya, memang, itu milik Han Su Yong, hal-hal yang sangat kuketahui. Yuri di Aristel memeluk bahunya seolah-olah dia tidak ingin membiarkan salah satu dongeng itu keluar darinya. Aku tidak akan membiarkan Su Yong pergi seperti ini. Cucut. Diam, sudah kubilang aku akan bertanggung jawab penuh, kan? Dia tidak berbicara kepadaku sekarang. Aku juga tidak ingin perkembangan seperti ini. Aku hanya berpikir begitu, jika kamu terus tinggal di pulau ini. Petik 2. Saya bisa menebak dengan siapa Yuri di Aristel berbicara, dan apa topik pembicaraan mereka sekarang. Keahlian eksklusif, sudut pandang pembaca maha tahu, telah diaktifkan. Waktu yang dihabiskan Yuri di Aristel dan Han Su Yong mengalir seperti sungai serpihan. Kamu bilang akan tinggal bersamaku. Anda mengatakan bahwa Anda akan menjadi wali saya, bukan? Saya sangat menyukai skenario yang Anda tunjukkan pada saya. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi seperti ini. Kasihan saya, Yuri. Darah menggelegak keluar dari mulutnya dan dia terhuyung-huyung dengan goyah sebelum jatuh ke tanah. Aku buru-buru memeluknya. Kemungkinan besar, ada perang yang sedang terjadi antara Han Su Yong dan Yuri di Aristel di dalam tubuh ini sekarang. Great Fable, Kaiksenix Archipelago, adalah fabel hebat, obor yang menelan mitos, adalah fabel besar bertarung sengit satu sama lain untuk mengambil alih tubuhnya. Orang-orang di sekitarnya juga jatuh ke dalam lubang kebingungan yang tiba-tiba juga. Raja kita telah berubah. Tapi, dengan metode seperti ini. Jadi, apakah ini berarti bahwa raja yang sah telah muncul di antara kita? Para penjaga kerajaan dan warga kerajaan saling bertukar pandang dengan mata yang rumit dan berbisik di antara mereka sendiri. Kalau begitu, bagaimana dengan genre dunia kita? Apakah Anda lupa bahwa kata-kata seperti itu masih dilarang? Fokus saja untuk tetap berpegang pada peran Anda. Petik 2. Kemudian lagi, saya juga akan membentuk ekspresi yang mirip dengan mereka jika saya mendengar bahwa genre dunia ini tiba-tiba menjadi perusahaan Kim Dokja. Yu Jong Hyuk yang berdiri di sampingku berbicara. Kim Dokja, kita bertindak terlalu gegabah. Aku tahu. Kepulauan ini belum cukup siap untuk menerima Han Su Yong sebagai penguasa. Karena dia sudah membangun fondasi yang bagus, kupikir itu bisa dilakukan, kau tahu. Maksudku, dia adalah ratu tempat ini sampai beberapa saat yang lalu. Petik 2. Dia bukan penguasa yang sah. Karena ada faksi yang tidak mau mengakuinya bahwa kita masih memiliki revolusioner. Petik 2. Perubahan kuat dari tahta akan selalu menyebabkan banyak rasa sakit melahirkan. Sebagai contoh, perebutan tahta, Yuri di Aristel selama skenario ini bukan bagian dari skenario, Kepulauan Kaiksenix, yang asli. Tindakan ratu yang tak terduga, dan tindakan kami selanjutnya, benar-benar peristiwa asing bagi reinkarnator dari Kepulauan Kaiksenix, yang telah mengulangi skenario yang persis sama berulang-ulang. Pemilihan genre telah selesai. Kondisi jelas genre yang berlaku belum terpenuhi. Dunia ini belum siap untuk menerima genre baru yang telah kami buat. Sedang mendiskusikan topik kondisi jelas skenario yang berlaku. Segalanya menjadi rumit. Yu Jong Hyuk dan aku sedang melihat Han Su Yong yang berbaring di atas tempat tidur mewah. Dari beberapa waktu yang lalu, suara ledakan kacau terus berdering dari balik tembok istana. Semua keributan itu dibuat oleh dua faksi yang bertarung dalam pertempuran berdarah, yang satu menyetujui kenaikan penguasa baru mereka, dan yang lainnya adalah warga yang menolaknya. Aturan Yuri di Aristel pasti akan gagal pada akhirnya, kata Yu Jong Hyuk dengan nada suara kritis. Adapun kita seharusnya mencoba mengumpulkan para pembawa bendera raja yang tersebar di sekitar keluarga-keluarga kuat di kerajaan. Setelah itu, terus mengikis pengaruh raja, dan mengungkap Unbreakable Fight untuk menyelesaikan tugas. Jika itu terjadi, Nusantara tidak akan jatuh dalam kekacauan seperti ini. Petik 2. Benar, itu akan menjadi skenario terbaik. Jika kamu tahu itu, lalu mengapa? Namun, apakah kita tetap berpegang pada rencana itu, lalu? Aku berhenti di sana sebentar dan mengamati wajah Han Su Yong. Petik 2. 50 tahun lebih lama lagi, kau tahu. Petik 2. Aku tidak ingin memperpanjang 50 tahun bahkan 1 menit jika aku bisa membantu. Saya serius di sini. Saat saya tiba di dunia ini dan menyadari bahwa Han Su Yong harus menghabiskan 50 tahun di sini, saya tidak bisa lepas dari emosi yang luar biasa ini. Seseorang dikorbankan lagi karena aku. Han Su Yong yang harus menanggung kerangka waktu 50 tahun, bisakah dia tetap mempertahankan pikirannya yang normal dan berfungsi?
Apakah dia mampu mempertahankan ego Han Suyong yang saya tahu? Ini semua karena aku membuat kesepakatan dengan Raja Reinkarnator. Ini akan lebih baik jika aku kantungkan diriku sendiri di dalam teh. Aku menoleh untuk menemukan Yu Jong Hyuk memelototiku seolah-olah aku adalah orang bodoh yang menyedihkan. Bibirnya terangkat ke atas dan ke bawah beberapa kali, tetapi kemudian, memejamkan matanya seolah-olah untuk menekan amarahnya dan menyandarkan punggungnya ke bantal sofa. Aku ingin mengatakan sesuatu, tetapi sepertinya orang lain akan melakukan itu untukku, sebagai gantinya. Apa? Tepat pada saat berikutnya, rasa sakit yang berapi-api naik dari belakang kepalaku. Hei, Kim Dokja. Aku menoleh ke belakang untuk menemukan wajah menyeringai yang familiar menungguku. Semuanya kacau karenamu. Han Suyong menyisir rambutnya dengan malas dan duduk tegak, sebelum menamparkan kepalaku sekali lagi. Begitu Han Suyong bangun, kami segera terjun ke pertemuan darurat. Selain kulitnya yang pucat, dia bersemangat tinggi. Aku meninggalkan metode untuk kamu ikuti, bukan? Kenapa kalian bahkan tidak bisa melakukan apa yang ada di manual? Kalian bahkan lebih buruk dari Yi Hyun Seong. Anda mendengar saya? Aku melihat Yi Hyun Seong, menjaga pintu kamar kami bersama Jong Hui Won, mengintip kepalanya ke dalam melalui celah terbuka sejenak di sana. Kim Dokja, bacalah kepada saya 3 metode yang saya tulis. Petik 2. Metode pertama, Rute Fusion Fantasy. Dan apa isinya? Pinjam kekuatan dewa luar dan bersihkan skenarionya. Hei kau, itu ide bodoh sejak awal, bukan? Petik 2. Baiklah kalau begitu. Yang kedua. Meskipun saya merasakan perasaan tidak adil yang tidak dapat dijelaskan ini, saya tetap membaca buku Han Suyong seperti buku teks sekolah. Metode kedua, Fantasi. Isi. Mulailah pemberontakan dan bunuh raja. Tunggu sebentar, kenapa aku membaca ini? Petik 2. Telapak tangannya menamparkan saya di belakang kepala lagi. Sialan, pang ini. Metode ketiga, Romance. Dan isinya. Mari Yuri di Aristel. Dan apa yang kamu pilih? Metode ketiga. Dan apakah kita saat ini sudah menikah? Enggak. Dan kenapa tidak? Saya dengan cepat menghindari pukulannya yang menerbangkan dan berteriak. Hei, tidak ada cara yang aneh bahwa ini adalah metode yang benar. Apakah Anda menuliskan ini sambil dengan serius mengharapkan kami untuk melaksanakannya? Petik 2. Kau pikir aku menulisnya untuk hiburanmu? Han Suyong terengah-engah seperti sapi jantan yang marah dan mulai mengibaskan jarinya ke arahku. Kalau saja kamu menerima lamaran pernikahan, semuanya pasti sudah terselesaikan sekarang. Jika klaim sahmu atas tahta dipersatukan dengan kehebatan bela diri Yuri di Aristel, kepulauan itu tidak akan pecah menjadi serpihan seperti sekarang. Petik 2. Tapi, jika aku melakukan itu, maka kamu pasti akan terjebak. Aku bisa dengan mudah meyakinkan Yuri. Rencana awal saya seharusnya dimulai dengan benar hanya setelah Anda menikah dengannya. Petik 2. Petik 2. Kamu sibuk memuji aku karena menemukan solusi sendiri sebelumnya, sih. Aku hanya terkesan dengan penafsiranmu yang bodoh tentang situasi ini. Sialan, memang begitu. Han Suyong meludahkan erangan dan melanjutkan. Begitu. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Petik 2. Kaum revolusioner, atau para penjaga kerajaan, tidak masalah pihak mana yang kita pilih, situasinya akan dengan cepat turun ke situasi terburuk yang bisa dibayangkan. Kesalahan telah terjadi dalam skenario. Worldview tidak dapat menerima kesimpulan dari skenario yang berlaku. Pandangan dunia tidak pasti apakah karakter, Han Suyong, memiliki kualifikasi penguasa atau tidak. Sedang mendiskusikan topik kondisi jelas skenario yang berlaku. Warga berjuang di antara mereka sendiri, dan kami tidak dapat meninggalkan skenario. Saya memandang Han Suyong dan berbicara. Aku benar-benar minta maaf karena terlambat. Dia mengangkat bahu dan menjawab. Yup, sudah lama, 50 tahun terakhir ini. Saya tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk membalas sikapnya yang santai. Seolah ingin meringankan bebanku, dia melanjutkan. Sebenarnya, aku tidak bisa mengingat semua itu dengan baik. Tapi, itu kedengarannya tidak benar. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku benar-benar hidup selama 50 tahun itu, begitu saja? Lalu bagaimana? Saya lupa sebagian besar dari mereka. Lebih tepatnya, saya menghapusnya dengan sengaja. Jika saya ingat mereka, saya mungkin sudah gila sekarang. Petik 2. Baru saat itulah saya akhirnya menyadari apa situasinya. Dia memiliki skill avatar. Dan itu adalah keterampilan yang sangat berguna dalam menghapus ingatannya, tergantung pada bagaimana itu digunakan. Alasan mengapa aku meninggalkan buku itu adalah untuk menjaga barang-barang yang aku lupa. Kamu membuat keputusan yang bijaksana. Itu metode pengecut, kau tahu. Bagaimanapun, bukan sesuatu yang harus dipuji. Petik 2. Han Suyong melirik ke sudut ruangan dan berbicara. Yah, ada monster di dunia yang telah hidup jauh lebih lama daripada aku dan memilih untuk tidak melupakan satu hal pun, setelah semua. Dia tidak perlu mengatakan siapa itu bagi saya untuk tahu siapa yang dia maksud di sini. Untuk meringankan suasana canggung, saya memilih untuk membuat gerakan berlebihan sambil mengangkat suara saya. Oke, jangan khawatir tentang itu dan memikirkan solusi mulai sekarang.
Berbicara dari sudut pandang pembaca, bagian selanjutnya dari ceritanya adalah Petik 2. Han Suyong menyadari apa yang saya coba lakukan dan dengan cepat menyela. Tidak, menilai dari sudut pandang seorang penulis, hal yang perlu kita lakukan saat ini adalah Petik 2. Han Suyong dan aku mulai mengoceh di antara kami sendiri dengan apapun yang bisa kami pikirkan. Seperti, memanggil Dokkaebi dan mengajukan keluhan kami, atau memanggil dewa luar dengan peringkat rendah yang kami yakini dapat berurusan dengan, atau bahkan menghancurkan apapun yang menghalangi jalan kita, skenario atau tidak, dan mencoba melarikan diri dari sini. Kalian berdua, diam. Titik. Dan kami berdua diam setelah mendengar kata-kata Yu Jong Hyok. Han Suyong mempelajari suasana hatinya sebentar dan menempel di sampingku sambil bergumam dengan keras. Yah, itu seharusnya baik-baik saja untuk mempercayai naluri protagonis setiap sekarang dan nanti. Saya menganggukkan kepala setuju. Yu Jong Hyok membuka mulutnya sementara itu. Nanti, hari ini di sore hari, para pembawa bendera di Nusantara akan berkumpul di Istana Kerajaan. Saat itulah kami bertarung. Petik 2. Taktik rawa standar, kalau begitu. Itu satu-satunya metode. Tapi Yu Jong Hyok benar. Terkadang, cara standar dalam menangani berbagai hal adalah solusi terbaik yang tersedia. Knight datang mengetuk cukup cepat. Para bangsawan yang dikirim oleh keluarga-keluarga berpengaruh telah berkumpul di ruang audiensi. Kami bergegas langkah kami ke sana juga. Seluruh kepulauan dipenuhi dengan permusuhan yang tidak dapat diidentifikasi ini. Faksi berdebat untuk membedakan raja yang sah, faksi lain yang bersimpati dengan penyihir kegelapan, dan akhirnya, sebuah faksi yang sangat memusuhi seluruh kelompok kami. Saat kami berjalan di koridor yang penuh dengan aura kacau, Jong Hui Won bergumam pada dirinya sendiri. Petik 2. Jika hanya anak-anak yang bersama kita, itu akan jauh lebih baik. Betapa malangnya. Benar, jika anak-anak yang memiliki keterampilan penjinakan ada di sini, atau bahkan Yi Ji Hye dengan kemampuan untuk bertarung dalam pertempuran skala besar, kami tidak akan merasakan banyak tekanan ini. Mereka memiliki hal-hal yang harus mereka lakukan sendiri. Kemungkinan besar, mereka berada di tengah-tengah skenario mereka sendiri. Petik 2. Bagaimana dengan Haiyong Si? Secara teknis, Haiyong bukan anggota, jadi dia seharusnya dipanggil ke skenario yang berbeda dari kita. Jika semuanya berjalan sesuai dengan alur cerita aslinya, maka Yang Haiyong harus melakukan perannya sendiri di tempat lain. Dan itu adalah sesuatu yang saya tidak bisa membantunya. Saya berjalan lebih cepat melewati koridor di bawah perlindungan Jong Hui Won dan Yi Hyun Seong. Di depan kami, Han Suyong dan Yu Jong Hyok berlomba dalam lomba mini untuk melihat siapa yang bisa tetap di depan. Rasanya seperti saya menonton seekor bangau dan burung gagak saling bersaing. TL, sebuah idiom Korea kuno. Pada dasarnya, ini berarti jangan menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Jong Hui Won menonton tontonan yang sama ketika aku menyelinap mendekat untuk membisikkan sesuatu di telingaku. Dok Jasi. Iya. Aku mungkin sedikit melampaui batasanku di sini, tapi kupikir kau harus tahu tentang ini. Mengenai. Dia mengunci pandangannya di punggung Yu Jong Hyok dan Han Suyong, dan suaranya lebih pelan. Sehubungan dengan hubungan mereka berdua. Sirip.